Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang ini, mendengar kata-kata Lu Zimei bukan hanya Yang Hao. Setiap orang telah memahaminya sepenuhnya. Ken pada saat ini, terlepas dari keselamatannya sendiri, terlepas dari kepentingan pribadi, dengan berani membela klan domba iblis yang bunuh diri. Tentu saja, ganjarannya berhasil. Bahkan jika itu gagal, itu tidak harus dihukum. Situasi ras domba setan saat ini. Berani mencoba memutus rute dengan kekuatan sendiri, yang harus dilaporkan mati. Meskipun probabilitas keberhasilannya mungkin tidak tinggi, sikapnya sudah tertulis. Menghadapi pria yang begitu setia, bagaimana dia bisa dihukum? Seperti yang Hao katakan, Zhu Hengyu berhasil, siapa yang harus memberikannya kepadanya, siapa yang tidak berani memberikannya. Dia tidak menyelamatkan satu atau dua orang. Dia menyelamatkan seluruh klan domba iblis. Dan begitu Zhu Hengyu gagal, kehidupan Xiao Xiao pun mungkin tidak dijamin. Kemudian, di pihak militer, dia masih harus belajar bagaimana cara menghukumnya. Jika perintah seperti itu benar-benar dikeluarkan, apakah Anda tidak takut dengan prajurit klan iblis domba? Setelah pertempuran ini, apakah Zhu Hengyu dapat bertahan atau tidak, keduanya dikatakan. Benar-benar perlu didiskusikan, bagaimana dia harus menghukumnya setelah dia gagal memblokir. Dia menatap Jiang Hai dengan dingin dan Yang Hao lagi. Lu Zimei berkata, saya tahu Anda berdua ingin menjadi kaisar iblis. Ini tidak masalah. Sebenarnya, saya juga ingin menjadi kaisar iblis. Bahkan, saya harus bersaing. Namun, klan domba iblis tidak bisa mempertahankannya lagi. Menyenangkan untuk bertarung, apakah ini menarik? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Yang Hao terkejut dan benar-benar tersentuh. Dia benar-benar ingin menjadi kaisar iblis klan domba iblis. Aku ingin bermimpi. Dalam hal ini, emosi apapun tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan berdebat dengannya, dia tidak akan rendah hati. Seperti yang dikatakan Lu Zimei, perlombaan domba iblis akan segera binasa. Bahkan jika Anda ingin bertarung, Anda harus menunggu klan moyang untuk selamat dari krisis ini, dan kemudian bertarung lagi. Tapi Jiang Hai, saat ini, ia masih hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Jika klan domba iblis binasa sebagai akibatnya, mereka semua akan menjadi pendosa bangsa dan rasa malu klan iblis. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Lu Zimei berkata dengan dingin, sebenarnya, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Bahkan jika klan domba iblis binasa, itu tidak memiliki banyak dampak pada kepentingan Lu Zimei. Dunia ini begitu besar, di mana saya tidak bisa pergi. Dengan sejumlah besar pabrik dan pengrajin di bawah komandonya. Kemanapun dia pergi, Lu Zimei akan dihormati sebagai tamu. Apakah itu klan iblis, domba iblis, atau cabang iblis lainnya, mereka pasti akan berada di jalan. Lu Zimei dan rakyatnya hanya bisa berganti tempat paling banyak. Bahkan, Lu Zimei dapat sepenuhnya memimpin rakyatnya sendiri dan melampirkan dirinya pada klan Ox-Ox. Dan menyewa beberapa pulau dari klan iblis untuk membangun klan domba iblis Lu Zimei sendiri. Setelah klan domba iblis dihancurkan, Lu Zimei dapat mengklaim spanduk iblis kaisar iblis-iblis dan tidak ada yang bisa bersaing. Pada saat itu, Lu Zimei akan dapat menyatukan para pengungsi ke segala arah setelah penghancuran domba iblis. Tak lama, klan iblis domba baru akan muncul lagi. Hubungan antara hidup iblis dan kematian dan hubungan Lu Zimei sebenarnya tidak terlalu besar. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan klan moyang, Lu Zimei tidak akan terpengaruh. Memegang teknologi di tangan, kerajinan, bakat. Kemanapun dia pergi, Lu Zimei hanya akan lebih cemerlang dari sekarang, tidak lebih buruk dari sekarang. Tapi, melihat sekeliling selama seminggu, Lu Zimei melanjutkan, namun, tanyakan pada dirimu, begitu klan domba iblis binasa, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mendengar kata-kata Lu Zimei, semua gangster militer menghela nafas. Mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sini adalah kakak lelaki dari klan iblis-iblis. Properti dan kekayaan mereka adalah 3.000 pulau domba iblis. Setelah klan iblis dihancurkan, maka mereka akan kehilangan segalanya dalam semalam. Meskipun dikatakan bahwa pasti akan ada banyak kekayaan di tangan dan dapat diangkut pergi. Tapi tidak bisa dipungkiri, mereka pasti akan kehilangan 90% dari kekayaan mereka. Dan yang paling penting, sumber uang berikutnya juga sepenuhnya terputus. Uang yang ada di tangan juga sedikit kurang, dan tidak akan ada lagi entry. Yang paling menakutkan adalah, kekuatan mereka, identitas dan status mereka akan sepenuhnya hilang. Dari panglima tentara iblis domba tingkat tinggi hingga warga sipil yang tak berdaya. Kehilangan kekuatan di tangannya, dia memiliki begitu banyak kekayaan. Maka hasilnya akan menakutkan. Pria yang disebut itu tidak bersalah, dia bersalah.
Tidak perlu ragu, sebagian besar orang di sini akan kehilangan istri mereka karena kekayaan di tangan mereka, dan keluarga mereka akan hancur. Lu Zimei berkata dengan dingin, jika, di dalam departemen militer, hanya ada orang-orang seperti Jiang Hai, maka klan domba iblis tidak memiliki hari esok sama sekali. Saya tidak bisa menyelamatkan klan domba iblis ini. Karena kamu tidak bisa menyelamatkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Apakah Anda ingin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan? Sangat bagus. Saya menyerahkan semua kekuatan Anda pergi untuk bertarung, tetapi pergi untuk meraih. Siapapun Kaisar Iblis dan siapa kepala departemen militer tidak ada hubungannya dengan Lu Zimei. Saya tidak ingin menyentuh air berlumpur ini, Anda bebas. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku harus mengatur masa depan bangsaku. Sebelum berbicara, Lu Zimei menoleh untuk melihat Yang Hao. Lu Zimei berkata, apakah kamu ingin menjadi Kaisar Iblis? Aku mendukungmu, lakukan itu. Tapi tolong maafkan Zimei karena tidak bisa menemaniku. Yang Hao cemas. Jelas, Lu Zimei mengambil pasukannya dan memaksanya untuk berdiri di garis. Pada saat ini, tidak ada yang bisa keluar dari ruangan. Tidak ada seorang pun, Anda dapat melakukan sekolah menunggang dinding, rumput kepala dinding. Awalnya, Yang Hao berpikir bahwa dengan identitas dan statusnya, dengan kekuatan dan kekuatannya, itu mungkin. Tapi ternyata dia bukan pengecualian. Ingin naik tembok. Apakah Anda ingin siaga? Ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau? Oke, kalau begitu aku tidak akan menunggu. Anda suka berkelahi, maka Anda. Saya mengundurkan diri dulu, Anda bebas. Itu bukan kejam Lu Zimei. Jika dia benar-benar kejam dan tidak benar, maka apa yang harus dia lakukan sekarang adalah tidak mengatakan semuanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam bergegas kembali ke negaranya sendiri dan diam-diam menarik diri dari perlombaan domba iblis. Seperti kata Lu Zimei sendiri, kemanapun dia pergi, pihak lain pasti akan pergi. Apa yang membuat Yang Hao paling ditentukan adalah, Lu Zimei adalah tipe orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan melayani orang-orang. Apa yang dia katakan tadi tampaknya sangat biasa, tetapi konten yang diungkapkan dalam kata-katanya sangat kaya. Pertama-tama, antara Lu Zimei dan Jiang Hai, sudah tidak umum lagi. Tidak ada yang bersamanya, dan tidak ada yang bersamaku. Hanya satu yang bisa dipilih. Kedua, Lu Zimei tidak akan menggunakan ini untuk mengancam Yang Hao, memaksanya untuk mundur dari pertarungan memperebutkan tahta Kaisar Iblis. Dia ingin melakukan tahta Kaisar Iblis, tetapi dia tidak akan bertarung saat ini. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus menunggu krisis ini berlalu. Namun, Anda harus menjaga iblis domba terlebih dahulu, dan kemudian bertarung. Apa yang dikatakan Lu Zimei sangat jelas. Setelah krisis terangkat, dia akan berjuang untuk itu. Karena dia berkelahi, maka pasti ada pesaing. Siapa pesaing itu? Jiang Hai. Tentu bukan dia lagi. Arti dari Lu Zimei telah dinyatakan dengan jelas. Dengan Lu Zimei, tidak ada Jiang Hai. Karena bukan Jiang Hai, maka hanya Yang Hao. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Karena hal ini tidak berkaitan dengan persaingan tahta iblis. Selain itu, Jiang Hai memang terlalu egois, dan inilah saatnya, masih berjuang. Hal yang paling penting adalah, jika Anda mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menghapus Jiang Hai. Jadi, apakah itu untuk Lu Zimei atau Yang Hao, ada pesaing yang sangat penting. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk Lu Zimei dan Yang Hao. Dengan sedikit berpikir, Yang Hao membuat keputusan. Yang Hao dengan tegas berkata, tindakan Jiang Hai memang tidak layak untuk duduk di sini, ayo pergi. Pergi ke wilayah baru Anda sendiri, pergi menarik dan mengejar ketenaran dan keuntungan. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Yang Hao, Jiang Hai berdiri dengan marah dan membuka mulutnya untuk berencana memarahi. Yang Hao tidak terbiasa dengan masalahnya. Tanpa menunggu Jiang Hai untuk berbicara, Yang Hao meledak berteriak, jangan memaksaku untuk melakukannya, kalau tidak aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri, membunuhmu di tempat keluar. Kalian, dengan sangat korup, Jiang Hai menginjak kakinya dan mencari bantuan. Tapi dimanapun dia melihat, semua orang berbalik dan menolak untuk menghadapnya. Jelas, pada saat ini, tidak ada yang mau berdiri bersamanya. Ketika dua raksasa Yang Hao dan Lu Zimei setuju, tidak ada seorang pun di klan iblis yang bisa bersaing. Terutama militan Yang Hao. Dia benar-benar membuatnya marah, dia bisa melakukan segalanya. Jangan melihat pangkat tubuh sihirnya, hanya 96. Benar-benar bertarung, orang ini benar-benar dapat menembak Jiang Hai sampai mati. Jutaan tahun yang lalu, Yang Hao dan Jiang Hai pernah memindahkan tangan mereka. Di tangan Yang Hao, Jiang Hai pada saat tubuh iblis 97 segmen bahkan tidak melewati 10 gerakan. Dia ditampar di dada dengan telapak tangan Yang Hao dan disemprotkan dengan darah di mulutnya. Dia telah dibudidayakan selama ratusan tahun, hanya setelah dia dirawat dengan banyak dewa, dia memulihkan kesehatannya. Selain itu sudah merupakan hasil dari tangan Yang Hao. Dalam kata-kata Yang Hao, jika bukan karena dia menarik kekuatannya dan memindahkan posisinya. Jika telapak tangan itu mengenai hatinya,
Dengan satu telapak tangan, Anda dapat menghancurkan hati Jiang Hai dan membunuhnya di tempat. Sejak itu, Jiang Hai tidak lagi berani memprovokasi Yang Hao. Waktu telah berlalu jutaan tahun. Kekuatan Jiang Hai juga telah dipromosikan dari paragraf ke-97 ke badan ke-98 cahaya hitam. Namun demikian, Jiang Hai selalu menghormati Yang Hao. Di mana ada Yang Hao, dia akan aktif memberi jalan. Alasan untuk ini bukan seberapa berhati-hati Jiang Hai, tapi Jiang Hai sendiri sangat jelas. Bahkan jika ia telah dipromosikan menjadi tubuh cahaya hitam ke-98 itu masih tidak sama dengan waktu itu, hanya tubuh ke-94 lawan Yang Hao. Pangkat tubuh iblis Yang Hao telah dinaikkan dari 94 ke 96. Kekuatan tidak tahu berapa kali kekuatannya meningkat. Jiang Hai tidak akan pernah memprovokasi dia jika intelijennya oke. Yang Hao dikenal dengan baik dan dapat berdiri bahu-membahu dengan Raja Iblis Purgatori. Bahkan di luar Raja Iblis Api Penyucian, tuan pertama klan Iblis Domba dalam sejarah. Dia benar-benar membuatnya marah. Meskipun Yang Hao mungkin tidak terbunuh di tempat, selama dia terluka serius itu akan berbahaya. Selama bertahun-tahun, Jiang Hai tidak tahu berapa banyak orang yang tersinggung. Setelah dalam kondisi cedera serius, ia kehilangan kekuatan identitas dan statusnya. Saya percaya bahwa hasilnya akan dapat ditebak oleh semua orang. Jika sudah waktunya untuk mengubah. Sebagai kepala negara, Jiang Hai memegang tentara berat dan berada di garis depan. Bahkan dengan Lu Zimei dan Yang Hao, mereka tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Jika Yang Hao berani berurusan dengannya dan melukainya, yang lain tidak akan pernah duduk dan menonton. Wilayah Jiang Hai berada di garis depan. Jiang Hai terluka. Setelah wilayah Jiang Hai jatuh, seluruh klan domba iblis akan menghadapi bencana kepunahan. Pada saat itu, bahkan Yang Hao tidak bisa berjalan. Meskipun dalam hal kekuatan pribadi, Yang Hao memang penguasa saat ini dari klan domba iblis, bahkan dalam sejarah ia mungkin telah melampaui Raja Iblis Api Penyucian, penguasa dari klan domba iblis. Tapi tidak peduli seberapa tinggi masternya, juga sulit untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Selain itu, kekuatan pribadi tidak maha kuasa. Setelah disetujui oleh militer, ia tidak lebih dari seorang pejuang dunia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadimu, bisakah kamu masih menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkan pasukan iblis? Tidak ada kekuatan di udara, tetapi jika tidak ada hak di tangan, dan tidak ada kekuatan besar dapat dibentuk di sekitarnya, maka Yang Hao tidak berharga. Tapi sekarang berbeda. Karena pasukan iblis di bawah tekanan, wilayah Jiang Hai menghadapi perang. Oleh karena itu, Jiang Hai harus memindahkan warga negaranya keluar dari wilayahnya. Akibatnya, Jiang Hai dalam kondisi sangat lemah. Untuk Yang Hao, Jiang Hai saat ini, jika dia ingin memeras sampai mati, tidak akan ada konsekuensi yang terlalu serius. Bagaimanapun, kontribusi terbesar Jiang Hai adalah tidak duduk di garis depan dan bertarung melawan pasukan iblis. Sekarang wilayahnya bisa jatuh kapan saja, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Justru karena inilah Yang Hao sangat mendominasi. Tentu saja, Jiang Hai telah mendominasi klan setan selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki latar belakang dan tidak ada kartu sama sekali. Hanya saja pahlawan tidak memakan kerugiannya. Pria yang bijak tidak pernah bisa menghadapi konfrontasi langsung dengan pria yang ceroboh. Selama ini, Jiang Hai merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Dalam benaknya, Lu Zimei mencintainya. Dalam benaknya, semua orang di departemen militer mengaguminya, dan merupakan kesetiaan plus kesetiaannya. Dalam benaknya, jika suatu hari dia naik, dia pasti akan bergema. Apa yang tidak dia harapkan adalah ketika dia jatuh suatu hari, tidak ada satupun orang yang berdiri dan berbicara untuknya. Kesedihan semacam itu, dendam semacam itu, sulit dijelaskan. Mengambil napas panjang, mata Jiang Hai menjentikkan wajah semua orang di ruang pertemuan. Sampai akhir, mata Jiang Hai jatuh pada wajah cantik Lu Zimei. Melihat kesedihan Jiang Hai, Lu Zimei tidak berani memaksanya terlalu keras. Setelah suku domba iblis telah menjadi raja selama bertahun-tahun, bagaimana bisa Jiang Hai tidak memiliki punggung, kartu, latar belakang? Dia benar-benar membuatnya cemas dan menempatkannya di jalan buntu. Tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan orang ini jika dia menjadi gila. Antara kontemplasi, Lu Zimei berkata dengan acuh tak acuh, Anda memiliki lebih banyak bantuan daripada yang lain, tetapi Anda tidak memiliki cukup bantuan. Bukannya kami harus menargetkan Anda. Pikirkan sendiri, ini kali ini, apa yang Anda lakukan? Klan domba iblis bukan satu-satunya kekuatan Anda. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk duduk di ruang konferensi ini adalah wakil dari satu pihak. Sekarang Anda Jiang Hai hanya peduli dengan rumah Anda sendiri, terlepas dari hidup dan mati semua orang. Bagaimana Anda membiarkan semua orang mendukung Anda? Jika semuanya datang sesuai dengan pendekatan Jiang Hai, maka keluarga Jiang Hai akan disimpan. Tetapi setiap orang yang duduk di sana pasti akan menderita kerugian besar, bahkan menghancurkan keluarga mereka. Tidak salah memiliki seseorang yang loyal kepada Anda.
Tapi Anda egois, dan Anda hanya peduli dengan keluarga kecil, tidak semua orang. Siapa yang akan Anda bersumpah untuk tetap seperti ini? Mendengar kata-kata Lu Zimei, mata Jiang Hai tiba-tiba melebar. Di masa lalu, ketika Jiang Hai berada di posisi tinggi, dia tidak bisa mendengar kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, debu sudah dirobohkan. Dia tidak mau mendengarkan banyak kata, aku khawatir dia harus mendengarkan juga. Pikirkan baik-baik tentang apa yang telah Anda lakukan sejak saat ini. Jiang Hai tidak bisa membantu tetapi menggambar lapisan keringat. Tentara klan iblis telah menangkap wilayah laut Pulau Domba Darah, dan telah menekan Pulau Suangui. Tapi apa yang dilakukan Jiang Hai? Dia berjuang untuk kekuasaan, memobilisasi koneksi dan hubungannya, dan memegang keponakannya di atas tahta iblis. Meski di bawah operasi penuhnya, tidak ada yang berani berdiri dan menentangnya. Tetapi pada kenyataannya, dapatkah semua orang merasa nyaman dan tidak memiliki pendapat? Sebelumnya, Jiang Hai sombong dan berpikir dia bisa mengendalikan segalanya. Bagaimana dengan merasa tidak nyaman? Bersabarlah. Bagaimana dengan pendapat? Mundurlah. Tapi sekarang dia ingin memikirkannya, dia memang mundur, tidak populer. Setelah itu, dengan 3080 kapal perang klan iblis, para prajurit menghancurkan Pulau Suangui. Jiang Hai langsung panik. Sejak saat itu, Jiang Hai tidak memperhatikan hal-hal lain dari klan Moyang. Dalam setiap pertemuan, dia tidak memberi orang lain kesempatan untuk berbicara, dan memaksa orang lain untuk diam, tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Adapun apa yang akan dibahas pada pertemuan itu, tentu saja, tanah mana yang harus dialokasikan kepadanya, sehingga ia bisa mengatur warganya sendiri. Dari perspektif Jiang Hai, bukankah umatnya orang-orang dari klan iblis? Bantu dia, bukankah kamu hanya membantu iblis domba? Karena itu, setiap kali dia mengadakan pertemuan, dia akan menghabiskan banyak waktu dalam rapat dan datang untuk memintanya terus-menerus. Saya ingin pulau-pulau ini hari ini. Besok, saya mengusulkan untuk menarik pulau-pulau itu ke tempat tinggal orang-orang saya. Kemudian, saya melihat pulau-pulau di sana, dan rasanya cukup bagus. Justru karena Jiang Hai telah mengambil waktu pertemuan berulang kali, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Karena itu, dalam pertempuran ini, respons markas tentara iblis domba terlalu lambat untuk ditunjukkan orang lain. Awalnya, sebelum kedatangan bala bantuan klan iblis, mereka harus bertarung dengan klan iblis dengan cara serba untuk menghilangkan kekuatan lawan. Namun, domba iblis tidak melakukan apa-apa, dan terus menonton kapal perang klan iblis tanpa henti datang. Tidak sampai pihak lawan mengumpulkan hampir 2000 kapal perang yang akhirnya direspon, tetapi sudah terlambat. Jika reaksi dibuat segera, situasi pertempuran tidak akan terkikis menjadi situasi seperti itu. 1000 hingga 1000 kata, bagaimana mungkin klan iblis takut terhadap klan iblis? Belum lagi bahwa tidak ada darah, tetapi setidaknya, Anda dapat menjamin untuk menghancurkan musuh paling banyak dengan biaya terendah. Dan orang yang menyebabkan semua ini tidak lain adalah Jiang Hai. Selama setiap pertemuan dia tidak mengizinkan orang lain berbicara. Tidak pernah puas, terus-menerus ingin menarik lebih banyak manfaat untuk keluarganya sendiri dari markas tentara iblis. Ada 3 jam dalam sebuah pertemuan, tetapi 2 jam. Dia mendengarkan bagaimana dia mengeluh, betapa sulitnya baginya, dan betapa sulitnya orang-orangnya. Berbicara tentang masalah emosional, Jiang Hai bahkan menangis dan memainkan pertunjukan yang bagus. Semua orang sudah terburu-buru, tapi Jiang Hai tidak terburu-buru sama sekali. Dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri, dan dia mengabaikan kepentingan orang lain, bahkan iblis domba. Jika bukan karena berat dan kekuatan besar Jiang Hai, orang-orang biasa tidak akan berani menantang. Saya takut seseorang akan berdiri dan bertanya pada Jiang Hai. Untungnya, sampai hari ini, Lu Zimei akhirnya pecah. Situasi klan domba iblis dapat dipahami bahkan oleh orang bodoh. Jika tidak ada mukjizat, perlawanan iblis domba berakhir. Meskipun tidak mungkin binasa dalam waktu singkat, kehancuran klan domba iblis telah memasuki kondisi hitung mundur. Tetapi melihat ke belakang pada saat itu, Jiang Hai, pada saat ini, dia masih tidak lambat, sepenuhnya mengabaikan kehidupan dan kematian semua orang, dan terlepas dari situasi yang dihadapi oleh domba iblis. Seperti Jiang Hai, hantu itu akan mendukungnya. Jika tidak, tidak ada yang berdiri untuk mengambil kepala ini dan menahan bendera ini. Jiang Hai mungkin telah terbalik sejak lama. Setelah memikirkan semua ini, Jiang Hai hanya bisa menghela nafas. Karena dia tidak ditahan di sini, dia tidak mau tinggal. Dia ingin melihat-lihat. Tanpa dia, bagaimana bisa klan iblis bertahan? Hahaha. Memikirkannya, Jiang Hai tertawa sepanjang jalan dan berjalan menuju gerbang. Melihat sosok Jiang Hai melayang pergi, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jiang Hai Qi sangat serakah, tetapi dia memiliki pergelangan tangan yang sangat bagus dan kejam. Ini jelas tidak mengganggu. Bukanlah tidak masuk akal bagi Jiang Hai Neng untuk memiliki kekuatan seperti itu dan menekan departemen militer selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar mengabaikan segalanya. Meskipun dia sendiri akan mati, klan domba iblis juga mungkin terluka parah oleh ini.
Dalam krisis ini, sebaiknya mengurangi friksi internal sebanyak mungkin. Kalau tidak, begitu kesulitan domestik dan asing, saya takut klan Moyang tidak bisa bertahan lama. Berpikir antara, Lu Zimei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang pertemuan. Seperti yang Anda lihat, mata semua orang memandangnya dengan cerah. Menghadapi tatapan semua orang, Lu Zimei tanpa sadar melepaskan inspirasi spiritual, dia harus tahu pikiran semua orang. Dengan hanya sedikit deteksi, Lu Zimei tidak bisa tidak menunjukkan senyum. Alasan mengapa dia berani keluar hari ini, dan menanyai Jiang Hai di depan umum, mengusirnya, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Ini tidak seperti kepala tertegun seperti Yang Hao, yang berani mengatakan apapun dan berani melakukan apapun. Sebenarnya, Lu Zimei mempelajari ide-ide semua orang melalui pencerahan spiritual. Merasakan kebencian dan ketidakpuasan semua orang dengan Jiang Hai, dia berani berdiri secara terbuka, mempertanyakan dan mengusir Jiang Hai. Jiang Hai telah berada di departemen militer selama bertahun-tahun, pasti ada hardcore dan gila. Yang disebut hardcore dan di hard ini bahkan rela mati demi Jiang Hai. Namun, dengan kemampuan persepsi pikiran Lu Zimei, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka adalah loyalitas Jiang Hai yang keras dan linglung. Tidak peduli seberapa bagus mereka dalam mode. Banyak dari mereka bahkan diam-diam menentang Jiang Hai, membentuk perseteruan yang mendalam. Tapi nyatanya, semua itu hanya sandiwara. Dalam kegelapan, mereka semua rahasia di bawah Jiang Haibu. Di bawah telepati Lu Zimei, selain Zhu Hengyu, yang memiliki kekuasaan jiwa tertinggi, kekuatan Shen Luo. Semua orang, termasuk Demon Emperor, tidak bisa menyembunyikan persepsinya. Terutama dengan bantuan Min Rou, Lu Zimei telah sepenuhnya menguasai semua kecerdasan orang-orang ini. Oleh karena itu, jauh sebelum peluncuran, Lu Zimei diam-diam telah memerintahkan Min Rou, dengan kerjasama dari dua asistennya, untuk memobilisasi hardcore dan di hard Jiang Hai karena berbagai alasan. Lu Zimei tidak berniat untuk keluar hari ini. Persiapannya belum sepenuhnya siap. Namun, Jiang Hai berani berdiri di depan umum dan melemparkan kop surat Zhu Hengyu ke keranjang sampah, dan Lu Zimei langsung meledak. Bagi Lu Zimei, banyak hal dapat ditoleransi. Tapi soal ini, dia tidak tahan. Dengan kop surat Zhu Hengyu, dia dibuang ke tempat sampah. Surat permintaan perang Zhu Hengyu ditolak sepenuhnya. Selanjutnya, Departemen Militer Domba Iblis pasti akan mengirim Zhu Hengyu surat menyalahkan untuk pertama kalinya dan memarahinya. Kemudian sepenuhnya menolak semua permintaan dari Zhu Hengyu. Belum lagi, Zhu Hengyu sudah menjadi satu-satunya harapan Iblis Domba. Kuncinya adalah, jika perintah militer benar-benar berlalu. Jadi Zhu Hengyu, apa pendapatmu tentang dia? Sebagai salah satu dari 3 raksasa departemen militer, bahkan tanpa sudut pandang ini, bukankah itu akan menjadi kantong anggur? Lu Zimei tidak peduli dengan mata orang lain. Tidak peduli apa pendapat orang lain tentangnya. Tapi Zhu Hengyu saja tidak bisa. Bagaimanapun, Lu Zimei tidak tahan, Zhu Hengyu menganggapnya sebagai kantong anggur yang samar dan tidak kompeten. Bukannya Lu Zimei tidak ingin melakukan hal-hal, tetapi gilirannya untuk melakukan hal-hal. Bagaimanapun, dia hanya seorang menteri logistik. Ketika datang ke perang, itu masih tergantung pada Jiang Hai dan Yang Hao. Sebagai pengawas logistik, mengapa dia harus campur tangan di garis depan militer? Jika semuanya berjalan normal, Lu Zimei masih membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mengatur sebelum dia dapat membawa Jiang Hai. Tapi sekarang, karena surat dari Zhu Hengyu, kali ini telah maju. Pada saat yang sama Lu Zimei merilis inspirasi spiritual dengan sekuat tenaga dan merasakan pikiran semua orang. Di sisi lain, Jiang Hai, yang telah berjalan ke gerbang, berhenti. Dengan punggungnya kepada semua orang, Jiang Hai dengan bangga berkata, "Saya ingin melihatnya, berapa lama Anda bisa bertahan tanpa saya Jiang Hai." Setelah berbicara, Jiang Hai mengambil melangkah keluar dari gerbang, dan berjalan pergi dengan cepat. Tidak baik, menonton sosok Jiang Hai pergi dengan cepat, Lu Zimei membentak meja dan berdiri. Memutar kepalanya dengan cemas, Lu Zimei menoleh dan menatap Yang Hao, dengan cemas berkata, "Cepat. Tangkap dia, bunuh aku." Yang Hao tiba-tiba membeku. Benar-benar lelucon. Bahkan jika Jiang Hai diusir, itu akan menjadi Raja Iblis. Selain itu, meskipun ia diberhentikan sementara, potensi Jiang Hai masih ada di sana, warisannya masih ada di sana, dan kartunya juga ada di sana. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menembaknya dengan tergesa-gesa? Melihat Yang Hao membeku di sana, dia tidak bermaksud pergi sama sekali. Lu Zimei tiba-tiba menginjak kaki, dan tiba-tiba melompat keluar, mengejar ke arah di mana Jiang Hai menghilang. Meskipun Jiang Hai tidak sebagus Yang Hao dalam hal kekuatan, tapi Jiang Hai bukan tas anggur. Jiang Hai memiliki akselerasi tak terhingga warisan akhir. Di bawah warisan utama ini, kecepatan Jiang Hai akan lebih cepat dan tidak ada batas atas. Selain itu, akselerasi tak terbatas Jiang Hai dapat meningkatkan tidak hanya kecepatan gerakan, tetapi juga kecepatan serangan, yang juga akan meningkat dengan gila. Selama sihir Jiang Hai tidak habis, dia bisa mempercepat tanpa batas.
Jika Anda tidak bisa menekan di tahap awal, dan kalahkan dia. Karena Jiang Hai semakin cepat dan semakin cepat, hampir tidak mungkin untuk diatasi. Omong-omong, Yang Hao cukup mampu berurusan dengan Jiang Hai. Naga sihir memancarkan pukulan, mengabaikan batasan jarak dan langsung menyerang lawan. Dalam keadaan normal, Yang Hao akan mengisi daya in situ. Setelah kekuatan tinju terakumulasi hingga batas, pukulan akan keluar. Kemudian, tepat sebelum kekuatan meninju pecah, itu langsung melintas ke pihak lain. Naga sihir memancarkan pukulan dan langsung meledak kerusakan jangkauan yang menghancurkan. Tidak perlu membombardir Yang Hao, selama Jiang Hai gagal melarikan diri dalam jarak 10 meter dari Yang Hao, ia akan menderita. Apalagi, selain tinju naga sihir Blitz, Yang Hao juga memiliki trik Jiulong Devil's Palm, atau Devil's Nine Palm. Yang Hao melambaikan telapak tangannya berturut-turut, yang dapat meledakkan 9 naga ajaib. 9 daolong, di bawah pengepungan dan penindasan, tidak peduli seberapa cepat Anda, tidak ada cara untuk menghindarinya. Oleh karena itu, di depan Yang Hao, Jiang Hai tidak ada artinya sama sekali. Belum lagi, dia tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kecepatan. Bagaimana jika disebutkan, akselerasi tak terbatas, hanya meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan. Tapi itu tidak bisa meningkatkan pertahanan sedikitpun untuk Jiang Hai. Oleh karena itu, kepala naga sihir Yang Hao sudah cukup untuk meledakkannya dengan serius di tempat. Namun, jika Jiang Hai tidak mau bertarung dan ingin lari, tidak ada yang bisa menyusulnya. Jika dia mengambil keuntungan dari efek akselerasi tak terbatas dan tidak menumpuk sebelum mengejar, mungkin ada lapisan perak. Tetapi jika Jiang Hai diberi cukup waktu baginya untuk melapiskan efek akselerasi yang tak terbatas, tidak ada yang bisa menangkap jejak Jiang Hai. Oleh karena itu, meskipun Lu Zimei berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan, Lu Zimei adalah seorang biarawan dari sistem air dan tidak tahu kecepatannya. Kedua, Jiang Hai memiliki lebih dari sekedar teknik sihir warisan percepatan tanpa batas. Bahkan, 3 keterampilan sihir utama Jiang Hai juga tipe akselerasi. Jika Yang Hao segera mengikuti perintah Lu Zimei dan mengejar dengan penuh semangat. Kemudian berdasarkan taktik kata flash dari Yang Hao Magic Dragon Flash Boxing, Anda dapat sepenuhnya mengabaikan badai runtuhnya anti ruang. Terus menjalankan shuttle dimensi, mengejar Jiang Hai. Sayangnya, bagaimana Yang Hao bisa mendengarkan Lu Zimei? Selain itu, pesanan Lu Zimei sangat tidak masuk akal, sangat tidak dapat diandalkan. Yang disebut tetap hidup, senang bertemu di masa depan. Kenapa kamu harus membunuhnya? Belum lagi, Yang Hao memikirkannya. Di sisi lain, setelah Lu Zimei mengejar dengan gila selama 1/4 jam, bahkan jejak persepsi terakhir menghilang sepenuhnya. Melihat arah Jiang Hai yang menghilang, Lu Zimei menginjak kakinya dengan kesal. Meskipun sudah lama diketahui bahwa Jiang Hai memiliki latar belakang yang kuat dan banyak kartu, Lu Zimei tidak menyangka pria ini sangat gila sehingga dia benar-benar berani melakukannya. Baru saja, di gerbang, Jiang Hai mengatakan kalimat itu pada saat bersamaan. Lu Zimei jelas merasakan hatinya dan membuat keputusan gila itu. Meski baru pertama kali, Lu Zimei bereaksi. Semoga Yang Hao bisa menyusul dan membunuh Jiang Hai. Sangat disayangkan bahwa Yang Hao bukan dia, juga tidak akan mematuhi perintahnya. Setelah sedikit tertunda, ketika Lu Zimei ingin mengejarnya lagi, di mana dia bisa menyusul. Dengan putus asa melihat ke arah di mana Jiang Hai menghilang, hati Lu Zimei menjadi abu-abu. Dengan napas panjang, Lu Zimei berbalik dan berjalan kembali ke departemen militer. Ketika datang, Lu Zimei hanya menghabiskan 1/4 jam sebelum mengejar di sana. Tetapi ketika dia kembali, Lu Zimei berjalan selama 1 jam. Sepanjang jalan, Lu Zimei banyak berpikir. Ketika langkah kaki Lu Zimei akhirnya berjalan kembali ke militer, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika Lu Zimei kembali, semua gangster di ruang rapat memandang dengan khawatir. Namun, Yang Hao mencondongkan tubuhnya dengan cara yin yin yang yin, jadilah pria dan tetap di garis, sehingga Anda akan bertemu satu sama lain di masa depan, biarkan dia menjalani hidup. Beri dia jalan hidup. Mendengar kata-kata Yang Hao, Lu Zimei terkejut. Tapi segera, Lu Zimei menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk menjelaskan lebih banyak kepada mereka. Lu Zimei berkata, saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa kelompok saya dan saya akan keluar dari klan setan domba dalam 3 bulan ke depan. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Yang Hao berdiri tegak dan memandang Lu Zimei dengan ngeri. Dia memandang Yang Hao dengan dingin, dan kemudian melihat para kepala militer di sekitarnya. Lu Zimei berkata dengan acuh tak acuh, saya sekarang mengundurkan diri dari klan domba iblis, posisi dan gelar Raja Iblis Angkatan Darat, segala sesuatu tentang klan domba iblis tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Setelah berbicara, Lu Zimei menolak untuk tinggal sebentar, berbalik, dan berjalan keluar gerbang. Melihat Lu Zimei bergegas menuju gerbang, semua orang di ruang rapat tertegun. Keciut. Pada saat berikutnya, ada beberapa suara siulan. Yang Hao melintas beberapa kali berturut-turut, dan langsung muncul di depan Lu Zimei, menghalangi jalannya. Melihat landing Zimei dengan dingin, Yang Hao Sen berkata dengan dingin, apa maksudmu?
Apa maksudmu? Melihat Yang Hao dengan acuh tak acuh, Lu Zimei berkata, apa maksudku, apakah masih masuk akal sekarang? Mendengar kata-kata Lu Zimei yang tidak bisa dijelaskan, Yang Hao berkata dengan dingin, jika Anda membuat kata-kata itu jelas, itu tidak masuk akal. Lu Zimei berkata, aku tidak punya waktu untuk membuang bibirku, dan aku malas berdebat denganmu, lepaskan. Yang Hao menggelengkan kepalanya dengan datar, tidak mungkin, Anda tidak ingin membuatnya jelas hari ini, tidak ingin pergi kemanapun. Mendengar kata-kata Yang Hao, Lu Zimei sedikit menyipitkan matanya, dan memandang Yang Hao dengan sangat dingin. Tak terkalahkan, Yang Hao dengan bangga mengangkat dadanya, dengan dingin berkata, meskipun saya tidak ingin pamer, tapi ini masalahnya. Kata-kata Yang Hao baru saja jatuh, dan dalam raungan yang sengit, energi sihir hitam yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Lu Zimei. Di bawah tatapan mengerikan semua orang, energi magis seperti badai menyapu semua jalan. Dengan Lu Zimei sebagai pusatnya, menyapu ke arah sekitarnya. Bang! Bergemuruh. Di mana energi sihir hitam yang kuat menyapu, semua meja, kursi, dan dinding langsung berubah menjadi bubuk. Seluruh ruang konferensi, yang sebagian besar berada di dekat gerbang, langsung berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Dalam deru yang tajam, seluruh tubuh Lu Zimei penuh dengan energi magis. Mantelnya menari, dan rambutnya seperti ular roh, menari dengan keras. Sepanjang waktu, kamu sangat memikirkan dirimu sendiri, dan bahkan bukan Raja Iblis Penyucian dan Kaisar Iblis Xuanbing. Lu Zimei melanjutkan, bagaimana kamu bisa menjadi sombong, aku tidak punya hak untuk bertanya, tetapi jangan mencoba menghentikanku, kekuatan kecilmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berteriak di depanku. Pada saat ini Yang Hao terkejut dan marah. Yang mengejutkan saya, seluruh tubuh Lu Zimei memancarkan bahaya fatal pada saat ini. Menghadapi momentum yang dikeluarkan oleh Lending Zimei, Yang Hao seperti jarum. Yang Hao tahu bahwa alasan perasaan ini adalah bahwa Lu Zimei telah mengancamnya pada saat ini. Jika dia masih tidak tahu hidup dan mati, dan terus menghadapi Lu Zimei. Kemudian seseorang tanpa sengaja, Lu Zimei benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tentu saja, adalah satu hal untuk bisa membunuhnya. Berkelahi secara khusus, siapa yang membunuh siapa pada akhirnya adalah masalah lain. Namun, Yang Hao dapat dengan mudah menilai dari rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Jika keduanya benar-benar bertarung, dia lebih mungkin terbunuh. Meski begitu, bagaimana mungkin Yang Hao tersentak? Jika dia adalah orang yang suka menarik diri, dia tidak akan pernah memiliki identitas dan status yang dia miliki hari ini. Lebih tidak mungkin mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Melangkahlah melewati beberapa pertempuran dan kalahkan lawan yang jauh lebih kuat dari dirimu. Hahaha, boom. Dalam tawa gembira, di antara lengan Yang Hao, energi sihir hitam yang tak berujung memuntahkan dari tubuhnya dan bergegas di sekitar. Menghadapi ancaman Lu Zimei, Yang Hao memilih untuk bersikap positif. Melihat mata Yang Hao yang bersemangat dan ceria, wajah Lu Zimei menunjukkan ekspresi jijik. Pada saat ini, bahkan demi wajah pribadi, seperti, jangan ragu untuk bercinta di kamar yang sama, seperti kamu, aku malu untuk bersamamu. Mendengarkan kata-kata Lending Zimei, Yang Hao tidak tergerak. Antara seluruh tubuh lonjakan gas hitam. Energi sihir yang melonjak dicampur dengan udara kekacauan, terkondensasi menjadi sisik hitam dan cerah di permukaan tubuhnya. Hanya dalam beberapa napas, seluruh tubuh Yang Hao ditutupi dengan lapisan rambut hitam gelap dan sisik padat. Chaos Dragon Scale. Bebas dari kerusakan 90%, kendalikan 90% kekebalan. Tidak apa-apa, ketangguhan Yang Hao sudah menjadi hal yang terkenal. Hal yang paling menakjubkan bagi semua orang adalah, Yang Hao diam-diam dipromosikan dari paragraf ke-96 ke paragraf ke-97. Pangkat tubuh sihirnya hanya satu urutan lebih rendah dari Lu Zimei. Yang paling menakutkan adalah, dalam kasus peringkat iblis, jauh lebih dari keempat atau kelima lawan, atau bahkan kelima atau keenam, Yang Hao sudah bisa mengabaikan celah itu. Mulai sekarang, tubuh orang ini telah diperbaiki ke paragraf ke-97. Dengan cara ini, siapa lawannya di seluruh klan domba iblis? Melihat Zhang Ya Wuchang, Yang Hao yang agung, wajah Lu Zimei polos. Tangan kanan menonjol dengan lembut, dan tangan ramping dan batu giok diarahkan ke Yang Hao, 10 meter jauhnya. Melihat Yang Hao dengan jijik, Lu Zimei berkata, sejujurnya, meskipun Anda memang agak kuat, Anda jauh lebih buruk daripada Purgatory Demon King dan Kaisar Xuanbing. Pembekuan es yang ekstrim. Seiring dengan suara pendaratan Zimei, aliran dingin biru hitam bersiul dari tangan Lu Zimei, dan itu berlalu dengan cepat. Dan Yang Hao itu tertawa keras, dengan sengaja meremehkan saya, apakah Anda ingin memprovokasi saya? Tidak berguna. Sambil tertawa, Yang Hao menunduk dan menatap dirinya sendiri. Seperti yang Anda lihat, es hitam biru kehitaman muncul pada sisik di sekitarnya. Melihat timbangan, Yang Hao tertegun, tapi kemudian dia tertawa. Jangan mengambil keuntungan, sisik nagaku yang kacau kebal terhadap kerusakan 90% dan kontrol hukum 90%. Saya kebal terhadap 90% kerusakan, tetapi pada dasarnya padat.
Namun, kontrol 90% kekebalan tidak spesifik. Tepatnya, sisik naga yang kacau dapat dikendalikan oleh hukum 9,99. Sangat dekat untuk menyelesaikan kekebalan. Karena itu, hampir tidak mungkin untuk mengendalikan kekuatan hukum atau untuk menyakiti Yang Hao. Dilindungi oleh Chaos Dragon Scale, Yang Hao tidak terkalahkan di bawah ekaristi cahaya putih. Melihat Yang Hao dengan dingin, Lu Zimei berkata, katak di dasar sumur. Hari ini, saya akan membuka mata Anda untuk melihat seberapa besar hari ini. Aha, Yang Hao baru saja membuka mulutnya, dan suara itu tiba-tiba berakhir sebelum dia bisa tertawa. Menunduk ngeri, seperti yang Anda lihat di luar sisik naga di sekitar Yang Hao, Suan Bing biru dan hitam telah mengembun lapisan tebal. Es biru hitam, seperti safir yang megah, bersinar terang di bawah matahari. Melihat adegan ini, Yang Hao akhirnya berubah warna. Memang, Chaos Dragon Scale kebal terhadap kerusakan hukum Jiu Cheng dan kontrol hukum Jiu Cheng. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Lu Zimei tidak berusaha melukainya. Tidak ada upaya untuk menyerang dan mengendalikan iblisnya dengan kekuatan hukum. Lu Zimei baru saja membangun satu set baju besi dan menjebaknya. Chaos Dragon Scale hanya bisa melindungi tubuh, tetapi tidak dapat mencegah lawan melepaskan mantra. Namun, Yang Hao adalah Yang Hao. Segera, dia dengan tenang melanjutkan, itu hanya baju besi es, itu tidak akan menjebakku. Minumlah. Yang Hao mendengus tajam, lengannya terentang, dan dia berencana untuk menembus baju besi es itu. Klik, klik, dengan kekuatan Yang Hao, sejumlah besar retakan dengan cepat muncul pada baju besi es biru dan hitam. Lu Zimei sama sekali tidak panik. Segera setelah ia mendapatkan kekuatan Suan Bing, kendali Lu Zimei terhadap kekuatan Suan Bing masih jauh. Namun, jika Anda membenci Lu Zimei karena alasan ini, itu akan terlalu naif. Bukan hanya Jiang Hai yang memiliki kartu. Sebenarnya, Lu Zimei memiliki lebih banyak kartu. Di antara tangan kanannya, Lu Zimei membuka ikatan benang sutra. Pita sutra hijau zamrud terbang keluar dari tangan Lu Zimei dan bergegas menuju Yang Hao. Dalam sedikit gemuruh, setelah sepotong sutra hijau meninggalkan tangan giok ramping Lu Zimei, angin naik. Pada saat itu terbang 10 meter, itu telah menjadi tali hijau zamrud lebih dari 9 meter. Tali naga terikat. Melihat tali hijau zamrud, Yang Hao berteriak ngeri. Kabel naga ini adalah harta yang dibuat dengan memurnikan mayat naga biru di inti medan perang yang runtuh. Menurut legenda, kabel yang mengandung naga ini adalah senjata ajaib untuk Suan Bing Mo Huang. Jika, sekarang Yang Hao aktif, mungkin dia tidak akan terlalu takut. Tinju banting naga sihirnya bisa jadi keras dan mengelak. Jiulong Devil Palm juga bisa meledak, sehingga tidak mungkin untuk mendekat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, Yang Hao tertutupi oleh baju besi es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu tidak bisa dihindari, juga tidak bisa dikonfrontasi. Meskipun Yang Hao telah meledak dengan sekuat tenaga, dia mencoba menerobos baju besi beku Lu Zimei. Namun, lapisan baju besi es itu, meskipun terlihat tipis, jelas tidak rapuh. Meskipun, pemahaman Lu Zimei tentang kekuatan Suan Bing masih dangkal. Namun meski begitu, baju besi es yang menggabungkan kekuatan Suan Bing ribuan kali lebih kuat daripada Suan Bing biasa. Bahkan jika dia sekuat Yang Hao, dia masih ingin menerobos langsung. Dan selama Anda tidak bisa memecahkan es secara instan, maka tali naga akan mengikatnya menjadi pangsit untuk pertama kalinya. Di bawah perhatian semua orang, kabel pembawa naga hijau zamrud berputar di sekitar tubuh Yang Hao seperti kilat selama beberapa minggu. Tali naga panjang 9 meter panjang membungkus lengan, kaki, dan seluruh tubuh Yang Hao dalam 9 lingkaran berturut-turut. Ini belum berakhir. Setelah belitan berakhir, ujung tali naga dimiringkan secara diagonal, menunjuk ke tenggorokan Yang Hao. Melihat dari dekat, semua orang ngeri. Kabel naga yang mengikat tidak terbuat dari rumput dan pohon, tetapi terbuat dari mayat naga di zaman kuno. Ikat kedua ujung kabel naga, satu ujungnya adalah ekor naga dan yang lainnya adalah kepala naga. Jari itu ada di tenggorokan Yang Hao, jelas kepala naga yang ganas. Pada saat itu, kepala naga itu marah, dan di antara celah mulut naga yang lebar, 4 gigi naga yang tajam dan bersinar bersandar di tenggorokan Yang Hao. Dengan satu upaya, Anda dapat langsung menggigit tenggorokan Yang Hao. Meskipun Lu Zimei tidak mengatakannya, itu bisa dilihat dari warna tali naga ini. Kabel pengikat naga hijau zamrud ini pasti terbuat dari mayat naga beracun kuno. Keempat gigi naga yang tajam tidak hanya tajam dan tajam. Setelah kulit ditusuk, itu benar-benar tenggorokan darah. Menurut catatan sejarah, di zaman kuno, di tangan Kaisar Iblis Suan Bing, kabel yang memerangi naga ini telah berulang kali menghasilkan jasa. Tak satu pun dari target yang terikat di tali naga dapat melarikan diri. Yang paling menakutkan adalah, Anda tidak bisa berjuang dengan tali panjang ini. Setelah Anda mendorong dengan keras, mulut naga akan menutup. 4 gigi naga yang tajam akan menembus kulit dan menggigit tenggorokan. Jika Anda tidak mendukungnya, itu akan baik-baik saja. Dapat dikatakan bahwa keempat gigi naga ini pada dasarnya tidak mengambil inisiatif untuk menggigit. Selama Anda berdiri di sana dengan patuh, jika Anda tidak bergerak, itu akan baik-baik saja.
Di bawah perhatian semua orang, baju besi es di luar tubuh Yang Hao kental lapis demi lapis. Dalam sekejap tetapi dalam selusin kali atau lebih. Yang Hao benar-benar beku di balok es dengan diameter 2 meter dan tinggi 3 meter. Apa yang membuat Yang Hao paling putus asa adalah dia tidak berani berjuang. Dengan hanya sedikit usaha, Long Kou mulai menutup dengan lambat. Gigi naga yang tajam hampir tidak jauh dari kulit di tenggorokannya. Karena itu, kecuali dia bosan. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah berani berjuang. Melihat Yang Hao, yang berdiri dengan jujur di tempat, Lu Zimei berkata dengan acuh tak acuh, jika aku ingin membunuhmu, maka kamu sudah menjadi mayat. Apakah ini kekuatan yang kamu banggakan dan menganggap dirimu tak terkalahkan? Menghadapi ejekan Lu Zimei, Yang Hao memerah tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lu Zimei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin, di masa depan, Yang Hao memang mungkin menjadi tuan pertama dari balap domba setan. Namun, tidak mungkin untuk melampaui Raja Iblis Penyucian dan Kaisar Iblis Xuanbing. Seorang beku dengan warisan yang unik hanya bisa ditaklukkan oleh seorang beku dengan warisan yang unik. Meskipun Yang Hao kuat, setidaknya, dia tidak pandai saat ini. Di antara tangan kanan, kabel naga hijau Zamrud mengangkat belenggu Yang Hao, dan terbang kembali ke tangan Lu Zimei. Lu Zimei sangat menawan sehingga dia mengumpulkan rambutnya, mengikatnya lagi, dan mengikat rambutnya. Melihat Lu Zizi diam-diam, semua orang kehilangan kemampuan untuk berbicara. Siapa yang menyangka bahwa judul kasual Lu Zimei adalah senjata yang sangat kuat? Dengan cara ini, gelang emas putih di pergelangan tangan kiri Lu Zimei itu pasti bukan produk biasa lagi. Jepit rambut di kepala Lu Zimei juga merupakan senjata ajaib yang kuat. Adapun belati di pinggang Lu Zimei, apakah itu perlu? Jika ini adalah kompetisi dan kompetisi di atas ring. Nah, di bawah batasan peraturan, Lu Zimei mungkin bukan lawan Yang Hao. Lagi pula kompetisi dan kompetisi biasa lebih tentang keterampilan tempur dan sihir daripada senjata sihir dan senjata sihir yang kuat. Namun, jika itu pertarungan antara hidup dan mati, maka Yang Hao bukan tandingan Lu Zimei. Belum lagi bahwa kekuatan Yang Hao tidak sebagus Lu Zimei. Ini kartu pembunuh Lu Zimei, yang memiliki terlalu banyak kartu. Pengalaman dan pelajaran dari nenek moyang kita memberitahu kita bahwa seberapa kuat benda asing itu, kita tidak bisa bergantung padanya. Apakah itu senjata sihir atau senjata sihir, bagaimanapun, itu bukan kekuatannya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin menjadi kuat, Anda harus membuat diri Anda lebih kuat. Namun, kebanyakan orang justru salah paham arti kalimat ini. Banyak orang menafsirkannya secara berlebihan dan bahkan berpikir bahwa benda asing akan menghalangi kultivasi mereka. Banyak orang bahkan melepaskan baju besi dan senjata, dan berlatih dengan sepenuh hati, menggunakan tinju sebagai senjata dan daging sebagai baju besi. Sebenarnya, ini adalah persimpangan jalan, dan pemahamannya terlalu ekstrim. Benda asing tidak bisa diandalkan, bukan karena Anda tidak diperbolehkan menggunakan benda asing, tetapi tidak terhadap benda asing. Yang disebut mengandalkan kepercayaan berarti mengandalkan. Sebagai seorang beku, Anda harus menggunakan kekuatan benda asing. Anda berlatih tinju Anda dengan keras dan memukul kepalan keluar dari kapalan, tidak cocok bagi saya untuk membawa tinju besi. Satu pukulan meledak dan tulang yang patah pasti tulang kepalan tangan Anda, bukan kepalan tangan besi saya. Kuda-kuda palsu tidak cukup baik, dan mereka berada ribuan mil jauhnya. Mereka yang berada di kapal palsu tidak bisa hidup tanpa air, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Seorang pria yang dilahirkan secara berbeda, dan pandai dalam hal-hal. Master sejati jelas bukan mereka yang tidak menggunakan benda asing. Benar-benar bodoh untuk ingin bertarung dengan tangan kosong dan mengalahkan seorang master dari tingkat yang sama yang dipersenjatai. Sebaliknya, master terkuat haruslah yang terbaik dalam menggunakan kekuatan benda asing. Benda asing tidak bisa diandalkan, artinya sebenarnya bukan untuk mencegah Anda menggunakan benda asing. Seorang anak berusia 3 tahun, Anda memberinya pisau, siapa yang bisa ia kalahkan? Kemungkinan besar Anda menyakiti diri sendiri. Benda asing tidak bisa diandalkan, yang benar-benar dikatakan adalah mendesak semua orang untuk memperhatikan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa berharganya pedang itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Hanya diri sendiri yang merupakan sumber dari segalanya. Hanya ketika itu kuat dia bisa mengendalikan pedang harta lebih baik dan mengerahkan kekuatannya lebih baik. Sayangnya, banyak orang salah mengerti kalimat ini. Memahami bahwa benda asing tidak dapat diandalkan, dan benda asing tidak dapat digunakan. Mengenai kalimat ini, Lu Zimei memahaminya dengan sangat baik dan sudah berada di tempatnya. Untuk waktu yang lama, Lu Zimei tidak pernah mengandalkan kekuatan benda asing untuk tampil dengan kekuatan dan prestise. Sebagian besar waktu dan energi Lu Zimei digunakan untuk mengolah dirinya sendiri. Namun, Lu Zimei jelas tidak cukup bodoh untuk menggunakan benda asing. Seperti yang semua orang duga. Meskipun di permukaan, Lu Zimei mengenakan pakaian biasa, dan tidak terlihat seperti hal yang panjang. Tapi nyatanya, tali kepalanya, jepit rambut, gelang adalah alat sihir yang sangat kuat, senjata ajaib.
Dengan rambutnya yang terikat, Lu Zimei berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, aku tidak punya niat untuk berdebat denganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan halangi aku." Setelah berbicara, Lu Zimei melewati Yang Hao dan melangkah keluar. Yang Hao segera cemas, berteriak melalui es tebal, "Jangan pergi. Aku tidak berusaha menghalangi Anda, tetapi Anda selalu harus memberi kami alasan, beri kami pernyataan. Bahkan jika kamu akan membunuhku sekarang, aku tidak peduli. Aku tidak takut mati. Tapi, bahkan jika aku akan mati, maukah kamu membuatku mengerti?" Mendengar kata-kata Yang Hao, Lu Zimei tiba-tiba berhenti. Berbalik dan menatap Yang Hao. Melihat ke belakang lagi, 300 Raja Iblis domba iblis itu. Dengan napas tak berdaya, Lu Zimei berkata, "Banyak hal, saya tidak tahu harus berkata apa, dan sungguh tidak nyaman untuk mengatakannya." Mendengar kata-kata Lu Zimei, Yang Hao lebih cemas. Melalui lapisan es, Yang Hao berkata dengan jengkel, "Anda telah mengatakan bahwa suku domba iblis menghadapi momok kepunahan setiap saat. Pada saat ini, apa yang tidak bisa Anda katakan?" Lu Zimei melihat ke bawah dan merenung. Jika dia mengatakan semuanya tanpa syarat, tentunya akan mengungkap banyak rahasianya. Lagi pula, jika Anda tidak pandai membaca pikiran, banyak informasi dan kecerdasan tidak dapat dideteksi. Banyak rahasia, yaitu, bahkan istri dan anak-anak, dan bahkan orang terdekat tidak boleh diungkapkan. Jika memungkinkan, Lu Zimei benar-benar tidak ingin memberikan penjelasan apapun. Tapi saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Hao sangat masuk akal. Seperti yang Hao katakan, bahkan jika Anda ingin membunuhnya, biarkan dia mati. Apalagi sekarang saatnya, apa yang harus disembunyikan ketika klan domba iblis tidak memegang kendali. Karena itu, Lu Zimei tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Namun, meski beberapa informasi harus diungkapkan, apa yang harus saya katakan? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga rahasia sebagai rahasia mungkin, ini perlu dipertimbangkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di